Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8 ayat 21 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Banyak kemajuan dialami bangsa Israel hanya oleh penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan. Namun toh mereka juga masih mengalami penderitaan hidup. Tentu tak bisa dibayangkan bagaimana penderitaan yang mereka alami. Untuk sampai ke tanah terjanji, mereka harus melalui perjalanan panjang yang meletihkan dan membosankan. Mereka tak bisa menahan hati lagi karena mereka mengalami keadaan-keadaan sulit, kehausan, dan kelaparan. Mereka bahkan sudah muak dengan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Artinya, mereka tidak mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Mereka merasa hidup dalam penderitaan dan tidak merasakan penyertaan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan menguji iman kepercayaan mereka. Mereka ingin bebas dan merdeka dari penderitaan yang menyengsarakan itu. Mereka seringkali berpaling dari Tuhan, padahal mereka diberkati dan sering ditolong oleh Tuhan. Tetapi mereka terus komplain, menggerutu, dan tidak menerima keadaan yang mereka alami. Pada akhirnya mereka tidak lagi percaya pada Allah dan Musa, bahkan mereka balik melawan Allah dan Musa. Konsekuensi bagi mereka yang menentang kehendak Allah ini adalah hukuman. Tuhan mengirim ular berbisa untuk menghukum mereka. Ular-ular berbisa itu menjadi tanda untuk menyadarkan mereka bahwa Allah selalu menyertai mereka. Mereka dihukum Tuhan karena sikap mereka yang menjengkelkan. Hukuman diberikan Tuhan atas mereka karena Tuhan marah kepada mereka yang tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih. Allah adalah pemilik sejarah keselamatan, membenci dosa dan tetap menyatakan kekudusannya. Dosa akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah harus dibayar dengan harga mahal, yakni kematian. Jalan keluar dari dosa hanya satu, yaitu bertobat dan kembali percaya kepada Allah. Pertobatan mereka diterima Tuhan hanya ketika mereka memandang ular tembaga tanpa mengusir ular-ular lain. Allah tidak main-main, tetapi bertindak tegas menghukum umatnya yang memberontak. Hukuman Tuhan itu membuat mereka sadar dan menyesal, dan mereka memohon agar Tuhan berkenan mengampuni mereka. Tuhan memang Maha Rahim, karena itu Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Tuhan bahkan meminta Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Siapa saja yang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, maka ia selamat, ia tetap hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu tragedi besar dalam pelayanan Yesus ialah bahwa orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang seharusnya menjadi yang pertama untuk mengakui Yesus sebagai utusan Allah, tidak mau melakukan hal itu. Justru merekalah yang lebih banyak memberikan perlawanan terhadap Yesus daripada kebanyakan orang lainnya. Mereka menempatkan diri sebagai antagonis dari Yesus, sehingga tidak memahami dengan benar tugas perutusan Yesus. Mungkin mereka merasa mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tidak adanya ajaran palsu yang menyesatkan umat. Kemungkinan lain ialah kecenderungan mereka untuk mempertahankan status mereka untuk tetap disukai dan diminati dalam masyarakat. Namun mereka tidak menyadari siapa itu Yesus dan tidak dapat memahami kata-katanya. Hal ini nampak jelas dalam Injil hari ini, di mana Yesus menjelaskan siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi. Yesus menjelaskan bahwa Dia berasal dari atas dan bukan dari dunia ini. Yesus menjelaskan bahwa Ia berasal dari Bapa, dari Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dan Bapanya selalu menyertai Dia. Di sini sebetulnya Yesus mau menyatakan
bahwa Dia adalah Allah. Tetapi orang Yahudi tidak dapat menangkap apa maksud penjelasan Yesus itu. Mereka tidak mengerti dan tidak percaya. Orang Yahudi memang tidak mudah mengerti karena mereka melihat Yesus sendiri dari dekat. Tidak mudah orang biasa yang telah hidup dalam tradisi lama akan Yahweh dapat menangkap bahwa Yesus itu utusan Allah. Mereka hanya dapat menerima bahwa Yesus itu seorang guru yang baik atau seorang nabi, tetapi sangat sulit mengimani bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Bagi kita yang percaya kepada Yesus setelah kebangkitannya, barangkali lebih mudah mengimani bahwa Yesus itu putra Allah. Hal ini disebabkan karena kepada kita semua sudah dijelaskan tentang siapa itu Yesus setelah Dia bangkit. Orang Yahudi lebih melihat Yesus sebagai manusia biasa seperti mereka. Kita justru melihat Yesus setelah bangkit sebagai putra Allah sendiri. Namun banyak dari antara orang banyak itu memahami perkataan Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Akan tetapi, ada pula orang-orang yang memandang Yesus sebagai orang yang membuat pernyataan-pernyataan berlebihan. Ketika mereka meminta kepada Yesus untuk membuktikan kata-katanya, Yesus menjawab, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Yesus meminta mereka untuk menerima kehadirannya dan percaya kepadanya. Dengan menerima ajaran Yesus dan percaya kepada Yesus, mereka meninggikan Yesus sebagai anak Allah, utusan Bapa. Apabila mereka percaya kepada Yesus, hidup mereka akan berkelimpahan. Meninggikan anak manusia berarti Yesus mengatakan tentang kematiannya di kayu salib, karena salib adalah tanda bahwa anak manusia ditinggikan. Lewat peristiwa salib, semua orang akan tahu bahwa Yesus adalah putra Allah, penyelamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Begitu mudah bagi kita untuk terjebak dalam kesusahan-kesusahan dan hasrat-hasrat dunia ini. Namun kabar baiknya adalah bahwa Allah memiliki hasrat mendalam untuk mengangkat kita ke alam surgawi, bahkan sekarang juga ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita biasanya berpikir dengan suatu cara berpikir duniawi yang memiliki keterbatasan. Akan tetapi, semakin banyak kita memperkenankan Roh Kudus menyatakan kebenaran ilahi dan kasih ilahi kepada kita, maka semakin banyak pula pikiran dan pemikiran kita dapat terangkat untuk ditransformasikan oleh Tuhan. Selagi kita memperkenankan Roh Kudus memimpin kita dan membimbing kita, kita akan mengalami Injil secara pribadi dan dipenuhi dengan kasih Bapa kepada kita. Apabila kita meninggikan Yesus dalam doa, maka kita pun akan ditinggikan bersama dengannya. Apabila kita meninggikan Dia melalui ketaatan penuh hormat dan pertobatan yang dilakukan dengan kerendahan hati, maka kita mulai dapat mencicipi alam surgawi. Apabila kita menempatkan kasih kepada Allah dan sesama di atas cinta kepada diri kita sendiri, maka hati kita pun akan diterangi dan mengalami kasih ilahi. Setiap hari Roh Kudus memberikan kepada kita kesempatan atau peluang untuk ditinggikan. Yesus tidak menginginkan kita untuk sekadar hidup sebagai warga dunia ini. Yesus ingin agar kita mempunyai pengalaman mencicipi kemuliaan surgawi di mana Dia berdiam hari ini dan sekarang juga. Jika kita ingin mengalami secara lebih kehidupan surgawi, maka tinggikanlah Yesus dan mohonlah kepada Roh Kudus untuk meninggikan kalian bersama dengan Yesus. Berkumpullah dan bersekutulah dalam doa-doa bersama untuk mengalami sentuhan kemuliaan surgawi. Kemudian, apabila kita menjadi penuh dengan hidup surgawi, maka kita pun menjadi seorang pribadi yang bebas merdeka dan diberdayakan untuk membawa kerajaan surga
kepada dunia di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan mengerti apa pesan dari keadaan yang sedang kita alami ini. Apapun keadaan yang sedang kita alami ini, Tuhan tak pernah jauh meninggalkan kita, melainkan selalu menyertai kita. Tidak usah kita berpaling dari Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati dan menolong kita. Untuk saat ini kita mesti sadar bahwa Tuhan menguji iman kepercayaan kita. Kita mestinya tidak hanya menerima apa yang baik saja dari Allah, tetapi kita juga mesti berani untuk menerima apa yang tidak baik juga dari Allah. Apapun keadaan yang sedang kita alami, tidaklah usah komplain, menggerutu, melainkan tetap percaya pada rancangan Tuhan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah Bapa di surga adalah percaya kepada Yesus, Sang Mesias. Semakin kita berusaha untuk mengenal Yesus, maka semakin pula kita dekat dengannya dan membuat kita semakin akrab dan memahami tugas perutusannya. Setiap kita yang mau selamat mesti memandang pada Yesus yang tergantung di atas salib. Hanya dengan demikian kita akan beroleh keselamatan. Tidak ada kemerdekaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Belajarlah untuk selalu memeluk salib, karena di dalam salib ada kemerdekaan, sukacita, dan keselamatan. Hidup kita selalu merupakan pujian dan syukur bagi Tuhan. Setiap kita memiliki sejarah keselamatan sendiri-sendiri. Lewat peristiwa yang kita alami sekarang ini, kita diajak untuk selalu mengubah tantangan, kesulitan, dan pencobaan hidup menjadi pujian dan syukur kita kepada rahmat Allah yang terus mengalir bagi kita setiap hari. Kita diajak untuk selalu melihat berapa banyak rahmat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan bukannya menghitung berapa banyak kesulitan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jika demikian, maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur yang sekaligus mempertebal iman kita kepada Yesus. Marilah kita bersyukur bahwa dengan keadaan berada di rumah kita masing-masing adalah metode atau cara Tuhan menyelamatkan hidup kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton setiap hari.